Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama ada Niwayan Widya dengan NIM akhir 50, dan saya sendiri dengan Adana Garendrawa dengan NIM akhir 54 dan Farida dengan NIM akhir 49. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis pengaruh daya cerna NDF atau neutral deterjen fiber pada ransum dengan sumber protein yang berbeda dan pembuatan ransum pakan komplit berbahan dasar tongkol dari jagung. Next. Next. Ya, untuk yang bab 1 atau bisa kita sebut latar belakang, ya, kambing merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat secara luas karena kambing mempunyai beberapa fungsi yang menguntungkan untuk diperjualbelikan. Di Indonesia sendiri, peningkatan produktivitas kambing dapat ditempuh dengan cara mencari induk kambing yang mampu beranak banyak atau lebih dari satu per kelahirannya untuk digunakan sebagai bibit dan dipelihara secara baik. Kemampuan untuk melahirkan anak kembar atau lebih dipengaruhi oleh dua faktor nih, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik itu sendiri ditunjukkan oleh kemampuan mengovulasikan sel telur lebih dari satu dalam rongga rahim yang lebih luas. Selain itu, ternak kambing sangat bergantung dengan ketersediaan hijauan yang ada untuk kebutuhan produksinya serta reproduksi ternak kambing tersebut. Dan pada saat ini, ketersediaan bahan pakan hijauan ini sangat dipengaruhi oleh faktor musim, di mana pada musim penghujan tersedia dalam jumlah yang banyak serta berlimpah, sedangkan pada musim kemarau ketersediaan sangat terbatas, maka perlu diusahakan sumber pakan alternatif. Oleh karena itu, dan pemanfaatannya sebagai bahan bakar tongkol jagung perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan pengolahan menjadi pakan komplit dengan menggunakan bahan pakan yang kaya akan protein. Penggunaan sumber protein berbeda dan pembuatan pakan komplit yang berbasis tongkol jagung diharapkan dapat berpengaruh terhadap kondisi rumen yang berujung pada peningkatan daya cerna serat netral deterjen fiber dari ransum. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana pengaruh netral deterjen fiber pada kambing jantan yang mendapat pakan wafer tongkol jagung yang mengandung sumber protein yang berbeda? Setujuannya, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan NDF sebagai sumber protein baru dalam pakan hewan ternak kambing jantan. Dan manfaatnya sendiri itu ada dua. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan para peternak hewan kambing dalam memanfaatkan NDF sebagai sumber protein baru dalam bahan pakannya. Yang kedua, sebagai sarana referensi atau bisa dibilang untuk memperbanyak literatur dalam bidang budaya kambing menggunakan bahan pakan dengan sumber protein yang berbeda. Yang kedua, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kambing atau dengan bahasa latinnya itu Capra aegagrus hirgus merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dimanfaatkan untuk dikembangbiakan dan diperjualbelikan di Indonesia. Ternak kambing sendiri menjadi komoditas unggulan karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan ternak yang lain, seperti kemampuan beradaptasi yang lebih baik, dan karena lingkungan di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pakannya. Selain itu, kambing juga sangat relatif lebih cepat berkembang biak dan memiliki harga jual yang relatif lebih stabil, serta cenderung meningkat. Penentuan harga ketika proses jual beli ternak umumnya didasarkan pada performa ternak itu sendiri yang mencerminkan kualitas dari ternak tersebut. Performa ternak itu sendiri dikenal dengan istilah exterior performance. Exterior performance itu dapat diartikan sebagai semakin bagus kondisi performa dari ternak, maka harga jualnya makanan semakin tinggi. Performa ternak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya itu produktivitas kambing yang dapat ditempuh dengan cara mencari induk kambing yang mampu beranak banyak atau lebih dari satu per kelahirannya untuk digunakan sebagai bibit dan dipelihara secara baik. Nah, selanjutnya itu adalah NDF atau Neutral Detergent Fiber yang merupakan zat atau bahan yang membentuk dinding sel tanaman. Termasuk golongan ini adalah kutin, lignin, selulosa, hemiselulosa, pentosan. Serat kasarnya yang berbahan organik tidak dapat larut dalam asam dan alkali lemah serta tidak dapat dicerna oleh enzim dari alat pencernaan. Selain sebagai sumber energi utama, serat kasar juga mempunyai peranan untuk mengisi dan menjaga upaya alat pencernaan bekerja dengan baik, serta mendorong kelenjar pencernaan dalam menghasilkan enzim pencernaan. Fungsi lain dari serat kasar itu sendiri pada ternak ruminansia adalah sebagai bulky atau bahan pengisi lambung yang berpengaruh terhadap pencernaan bahan makanan secara umumnya. Keadaan ini dibutuhkan agar saluran pencernaan dapat berfungsi secara efektif, terutama dalam mengeluarkan zat sisa pencernaan. Dalam pengujian ini kami menggunakan rancangan bujur sangkar latin atau biasa disingkat RBSL yang merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam rancangan percobaan di bidang statistik. Desain rancangan ini berbentuk bujur sangkar sehingga disebut juga rancangan bujur sangkar latin.
Rancangan ini dikenal sebagai rancangan yang mengelompokkan suatu percobaan berdasarkan dua kriteria, yaitu melalui pengelompokan baris dan kolom. Salah satu ciri khas dari rancangan bujur sangkal lantir ini adalah jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom, atau dengan kata lain, jumlah perlakuannya sama dengan jumlah ulangannya. Adapun persyaratan dari rancangan ini yaitu yang kadang-kadang dianggap sebagai suatu keterbatasan dari rancangan ini, yaitu banyaknya ulangan harus sama dengan banyaknya perlakuan. Keterbatasan inilah yang kadang-kadang dipandang sangat serius karena untuk jumlah perlakuannya besar, berarti harus diulang sebanyak itu juga sehingga dianggap kurang praktis. Dengan demikian, RBSL umumnya digunakan untuk percobaan yang hanya menggunakan 4-8 perlakuan saja. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, kami mengambil data sekunder dari kecernaan NDF. Data tersebut diperoleh dari data hasil penelitian terdahulu dengan judul kecernaan NDF dan ADF pada kambing jantan yang mendapat wafer tongkol jagung menggunakan bahan pakan sumber protein yang berbeda. Yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2014. Variabel penelitian. Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rata-rata konsumsi NDF wafer, tongkol jagung sebagai variabel respon, periode sebagai baris, kambing sebagai kolom, sedangkan perlakuan sebagai variabel prediktor. Periode ada 4 kategori, periode diberikan label 1, 2, 3, dan 4, dalam setiap periode dibagi menjadi 2, yaitu 10 hari, periode pemberian pakan, dan 3 hari pengambilan data. Kambing. Variabel kambing menjadi objek utama dalam penelitian ini menggunakan 4 ekor kambing jantan dengan umur 5,5 sampai dengan 2 tahun, dengan diberikan label pada masing-masing kambing sebagai berikut. Selanjutnya ada rata-rata konsumsi NDF wafer tongkol jagung. Yang keempat adalah perlakuan. Ada 4 perlakuan berbeda yang diberikan kepada objek penelitian dan diberi label P1, P2, P3, dan P4. P1 adalah wafer yang mengandung protein nabati berasal dari ampas tahu. P2 adalah mengandung protein hewani dari tepung ikan. Perlakuan ketiga dari limbah unggas. Perlakuan keempat dari non-protein nitrogen. Langkah-langkah penelitian, yang pertama adalah pengacakan dan denah rancangan, yang kedua adalah pengujian asumsi normalitas dan juga residual, yang ketiga adalah asumsi keragaman, yang keempat pengujian homogenitas varian, yang kelima adalah uji Dunka. Penjelasan, yang pertama adalah pengacakan denah dan rancangan. Denah untuk RBSL dibangun berdasarkan pemilihan denah bujur sangkar, selanjutnya dilakukan pengacakan antara baris dan kolom. Dengan hasil pengacakan tersebut, didapatkan data seperti berikut ini. Yang kedua adalah pengujian asumsi normalitas. Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah SPSS sebagai berikut. Yang pertama, klik analyze, lalu klik norm parametric test, selanjutnya legacy, lalu klik one sample KS, pindahkan variabel ke kotak tes variabel, lalu klik OK. Dan berikut adalah praktik eksekusi di SPSS-nya. Untuk uji yang kedua adalah uji asumsi residual. Berikut adalah residual yang didapat dari output SPSS. Yang pertama, pengujian asumsi normalitas residual. Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah SPSS-nya adalah klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, pindahkan variabel ke kotak tes variabel list, lalu klik OK. Untuk langkah-langkah SPSS-nya sebagai berikut. Lalu untuk yang ketiga ada pengujian asumsi keragaman. Klik Analyze, General Linear Model, pilih univariat, pindahkan variabel konsumsi ke dalam dependent variable, kemudian pindahkan variabel periode, perlakuan dan kambing ke fixed faktor, lalu berikut adalah langkah-langkah dari SPSS-nya. Lalu klik model,
pilih custom, kemudian pindahkan periode, perlakuan, dan kambing ke kotak model. Selanjutnya adalah pengujian homogenitas varians. Yang selanjutnya kita pertama klik analyze, lalu pilih compare means, one way ANOVA, pindahkan variabel konsumsi ke dalam kotak dependent variable, kemudian pindahkan variabel perlakuan ke kotak faktor. Klik option, tandai homogeneity of variance test, klik continue, kemudian klik OK. Lalu yang terakhir itu ada uji Duncan, klik analyze, lalu general linear model, univariate, klik post hoc, pindahkan variabel perlakuan ke kotak post hoc test, dan tandai Duncan, klik OK, kemudian klik OK lagi. Klik continue, kemudian klik OK. Lalu bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada tabel rata-rata konsumsi NDF wafer atau pakan komplit tongkol jagung, dan di sini ada keterangan untuk P1, P2, P3 sampai P4. Dan di sini ada digunakan objek kambing dengan A kambing pertama, B kambing kedua, C kambing ketiga, dan D kambing keempat. Ini adalah input data SPSS. Lalu untuk uji Kolmogorov-Smirnov, untuk menguji apakah data konsumsi ransum oleh kambing berdistribusi normal atau tidak. Digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, data konsumsi ransum berdistribusi normal. Untuk H1-nya, data konsumsi ransum tidak berdistribusi normal. Dengan bantuan software SPSS, maka akan dihasilkan output sebagai berikut. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value atau alfanya, p-value kurang dari alfa, dengan alfa 5%, berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, nilai asymptotic to tail-nya atau p-value-nya 0,2, sehingga pengujian menghasilkan keputusan menerima H0 yang menyimpulkan bahwa data konsumsi ransum berdistribusi normal. Selanjutnya adalah untuk uji asumsi residual. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya residu berdistribusi normal, lalu H1-nya residu tidak berdistribusi normal. Dengan bantuan SPSS, maka akan dihasilkan output sebagai berikut. Dengan daerah kritis H0 ditolak, jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 5%, berdasarkan tabel one-way Kolmogorov-Smirnov test, nilai asymptotic to tail atau p-value-nya 0,2, sehingga pengujian menghasilkan keputusan menerima H0 yang menyimpulkan bahwa residualnya juga berdistribusi normal. Untuk selanjutnya adalah menguji RBSL. Untuk pengujian RBSL ini, untuk mengetahui apakah ada keragaman konsumsi ransum, maka rancangan hipotesis yang dapat digunakan adalah H0 tidak ada keragaman konsumsi ransum dalam populasi perlakuan, H1 ada keragaman konsumsi ransum dalam populasi perlakuan. Lalu untuk outputnya sendiri, seperti gambar di samping, dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 5%. Berdasarkan test of between subject effect, nilai asymptotic to tail atau p-value kambing adalah 0,06, sehingga pengujian menghasilkan keputusan menerima H0, yang menyimpulkan bahwa tidak ada keragaman konsumsi ransum dalam populasi perlakuan. Lalu untuk uji homogenitas varians, dengan H0 sama dengan epsilon IJ mempunyai varians homogen, H1 epsilon IJ mempunyai varians heterogen. Lalu menghasilkan output sebagai berikut. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 5%, berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, nilai sig atau p-value-nya 0,73, hingga pengujian menghasilkan keputusan menerima H0 yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Lalu untuk uji selanjutnya adalah uji Duncan di dalam GLM untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda. Pengujian pembanding berganda digunakan untuk uji lanjutan. Uji yang digunakan yaitu uji Duncan karena asumsi homogenitas variansnya terpenuhi. Interpretasi dari hasil tabel di samping itu adalah tidak terdapat perbedaan pada perlakuan 1, 2, 3, dan perlakuan 4 yang mana berada pada kolom yang sama yaitu subset 1. Selanjutnya, bab kelima adalah kesimpulan dan syarat.
Kesimpulan berdasarkan hasil uji dari RPSL menyatakan bahwa penggunaan berbagai jenis bahan pakan sumber protein dalam pembuatan ransum komplit berbasis tongkol jagung tidak berpengaruh pada keragaman konsumsi ransum dalam populasi perlakuan kambing jantan. Hal ini dimungkinkan oleh komposisi yang sama pada setiap perlakuannya. Kemungkinan menyebabkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara perlakuan tersebut. Saran dari kami, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam kurun waktu yang cukup lama untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap kinerja ternak kambing jantan. Sekian presentasi dari kami, mohon bila ada kesalahan kata, kami persilakan jika terdapat pertanyaan.